Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Musyafa selaku dosen mata kuliah ilmu Al-Quran dan Hadis. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar. Sholawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya Iqmal Amirul Hakim akan menyampaikan materi tentang Asbabun Nuzul Al-Quran, yaitu mengantar fungsi dan beberapa contoh ayat yang turun dengan sebab tertentu. Pengertian Asbabun Nuzul. Secara bahasa, Asbabun Nuzul berasal dari kata asbab yang berarti sebab dan nuzul yang berarti turun. Istilah dan secara istilah, Asbabun Nuzul adalah peristiwa atau kondisi tertentu yang menjadi latar belakang turunnya Al-Quran. Dengan memahaminya, kita tidak hanya membaca teks ayat, tetapi juga memahami konteks wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan yang ketiga, yaitu fungsi dari Asbabun Nuzul tersebut. Asbabun Nuzul memiliki beberapa fungsi yang penting. Yang pertama yaitu menjelaskan makna ayat secara lebih tepat. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang hukum di dalam ayat itu. Dan yang ketiga, menunjukkan konteks historis turunnya ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yaitu membantu kita agar terhindar dari salah tafsir. Dilanjutkan slide keempat, yaitu manfaat dari Asbabun Nuzul itu sendiri. Selain fungsi, ada juga beberapa manfaat besar dari mempelajari Asbabun Nuzul. Dengan mempelajarinya, kita mengetahui relevansi ayat dengan kehidupan. Kita juga bisa memahami hikmah turunnya ayat-ayat Al-Quran. Selain itu juga ini dapat mempermudah kita dalam menerapkan hukum-hukum, lebih tepatnya yaitu hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Dilanjutkan slide yang ke-5, yaitu macam-macam Asbabun Nuzul. Secara umum, Asbabun Nuzul terbagi dua macam. Yang pertama yaitu ayat yang turun karena pertanyaan dari para sahabat Nabi, seperti yang contohnya ini ada Surat An-Nisa ayat 176 tentang Kala'ah. Dan yang kedua ada yang turun karena peristiwa tertentu. Contohnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 144 tentang perubahan arah kiblat. Oke, dilanjutkan contoh turunnya Asbabun Nuzul. Yang pertama yaitu perubahan kiblat. Di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 144, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram
yang artinya sungguh kami sering melihat wajahmu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan ayat ini turun ketika umat Islam awalnya sholat menghadap Baitul Maqdis di Palestina, Masjidil Aqsa. Kemudian Allah memerintahkan umat untuk berpindah kiblat ke Ka'bah. Ini juga menjadi tanda bahwa umat Islam itu bisa mandiri, mempunyai identitas tertentu di dalam kiblat, arah kiblat tersebut. Dilanjut yang ketujuh, yang contoh kedua, yaitu tentang qola'ah atau hukum waris. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 176, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastafkunaka qulillahu yumtikum fil kalalah. Yang artinya yaitu mereka meminta fatwa kepadamu, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kala'ah, yaitu hukum waris. Asbabun nuzul dari ayat ini yaitu ayat ini turun karena seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang warisan. Orang yang tidak punya ayah maupun anak atau disebut kala'ah, maka Allah menurunkan ayat tersebut untuk menjelaskan hukum waris secara lebih detail. Dilanjut contoh yang ketiga, yaitu larangan menyembunyikan persaksian yang tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taktumu syahadata wa man yaktubha fa innahu athimun qalbuh, yang artinya janganlah kamu menyembunyikan kemaksiatan, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya hatinya berdosa. Asbabun nuzul dari ayat ini yaitu turun terkait sebagian orang yang enggan memberikan kesaksian dalam transaksi utang piutang. Pesannya adalah Islam menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir dari pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa asbabun nuzul adalah kunci untuk memahami Al-Quran dengan benar. Ia membantu menghubungkan antara teks, konteks, dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan mempelajari asbabun nuzul kita semakin dekat dengan Al-Quran, lebih paham dengan isinya, dan lebih semangat mengamalkannya. Demikian yang bisa saya presentasikan.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perilaku. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.